Karena Skype-nya ya, tidak stabil begitu ya. Iya, kayaknya lebih bagus pakai Zoom kayaknya ya. Oh ya, mungkin nanti akan kita coba ya. Kalau Zoom, tapi tergantung internet juga ya. Kalau internetnya tidak stabil, mungkin ada diskusi sebelum saya lanjutkan, silakan. Pak Hari, tadi Ya, yang silakan. dimaksud dengan, terima kasih, yang dimaksud dengan temuan dengan penuntun molekul dan tanpa penuntun molekul maksudnya tadi gimana ya? Oh iya. Jadi penemuan obat itu pada dasarnya bisa dengan molekul penuntun, bisa dengan tidak ya. Nah, yang tanpa molekul penuntun itu tadi contohnya tadi yang kayak librium tadi ya. Mungkin tadi slide-nya belum sempat ya. Mungkin kita ulang lagi ya. Maksudnya yang nggak sengaja tadi. Iya. Jadi kalau tanpa molekul penuntun itu nggak sengaja. Termasuk penisilin itu penemuan obat tanpa molekul penuntun. Dia kan nggak pakai niat kan. Jadi nggak sengaja begitu ya. Kemudian yang kayak asetanilit itu juga dia nggak sengaja, dia kan keliru ya. Mau ngasih resep naftalen tapi ternyata keliru asetanilit. Ternyata akhirnya asetanilit itu kalau kita makan itu kan di metabolisme jadi paracetamol sebagai antipiretik ya. Sehingga di situ dikategorikan sebagai penemuan obat tanpa molekul penuntun begitu. Begitu kira-kira. Maksudnya gitu ya. Iya, itu bukunya ada Silverman namanya ya di literatur tadi. Bukunya Silverman tadi begitu. Yeah. Yang lain ada pertanyaan? Nah, berkaitan dengan tadi sebenarnya molekul saya tadi bisa juga dikategorikan tanpa molekul penuntun, tapi sebenarnya bisa juga dikategorikan dengan molekul penuntun. Kan sebenarnya saya ingin memperbaiki paracetamol ya, tapi saya mau membuat parahidroksifenilurea, tetapi belandang gitu ya, dibelandangkan sama Allah jadi 1,3 bis parahidroksifenilurea. Jadi kasusnya hampir mirip dengan librium tadi, mau membuat A jadi B ya, tapi B-nya itu malah lebih bagus begitu. Ada pertanyaan lagi? Lanjut dulu. Oh, boleh ya. Jadi kita lanjutkan dengan yang penemuan obat dengan molekul penuntun ya, dengan molekul penuntun. Nah, jadi dengan screening random ya, dengan screening random. Yang pertama dengan screening random. Jadi penemuan obat dengan molekul penuntun. Jadi ada sekitar 600.000 jenis tumbuh-tumbuhan di dunia ya. Lebih kurang 400.000 merupakan tanaman yang tinggi ya. Kemudian baru 10% ya yang telah diteliti ya. Dengan cara apa? Diisolasi, dimurnikan, ditentukan struktur kimianya, kemudian diuji biologinya dengan metode yang sesuai, baik itu in vitro, in situ atau in silico dan in vivo begitu ya. Jadi waktu itu banyak dosen-dosen yang kalau S3 itu biasanya bahan alam begitu ya, kimia bahan alam begitu ya. Nah, saya itu pernah dikritik juga saya, kenapa kok saya nggak ngambil ke situ gitu ya. Jadi saya dikritik sama teman hidup ya, sama istri saya itu dikritik, ngapain yang lain ngambil kimia bahan alam itu kan bagus, tapi kenapa kok saya kok tidak mengambil ya. Saya lebih senang ke sintetis ya. Itu saya punya alasan tersendiri gitu ya, sehingga karena sudah banyak yang mengambil kimia bahan alam, sehingga saya lebih memilih ke sintesis begitu ya, penemuan obat dengan sintesis.
Nah, contohnya ini adalah antikoagulan dikumarol ya. Jadi kalau sapi itu makan apa tanaman ya, ini bahasa Indonesia apa ya? Kalau di Lita itu sweet clover hay itu sapi itu kalau pendarahan itu nggak bisa mampet ya darahnya, itu kemudian mati. Nah ternyata di sana ada dikumarol ya, dikumarol atau Oh, hidroksikumarin ya. Nah, ternyata setelah diuji biologi itu menghambat sintesis protrombin, protrombin dan proses pembukaan darah. Nah, jadi awalnya penemuan itu seperti itu ya. Jadi ternyata tanaman itu kalau apa dimakan itu ternyata dia mengandung molekul yang menghambat sintesis protein dan proses pembukaan darah. Jadi darahnya nggak beku. Jadi kalau luka itu pendarahan terus mati begitu ya, mati. Nah ini apa kasus yang mirip tapi tidak sama adalah aspirin ya. Aspirin itu kalau dosis rendah itu bisa untuk apa? Melancarkan aliran darah begitu ya. Eh, ada kasus tidak usah saya sebut namanya di suatu rumah sakit itu ada operasi ya, udah operasi pasien mau dioperasi lupa ditanya kemarin makan apa, lupa ditanya. Oh ternyata kemarin itu masih minum aspirin ya. Jadi untuk melancarkan darah. Nah, kemudian karena dokternya tidak tahu, kemudian dioperasi. Apa yang terjadi? Ya darahnya muncrat ya, seperti korban itu ya. Seperti kita nyembelih korban, muncrat begitu. Nah, untungnya keluarga pasiennya tidak tahu ya. Jadi sehingga meninggal ya, sehingga meninggal. Jadi itu kasus yang apa? Eh, yang pernah saya dengar seperti itu. Jadi untungnya pasiennya nggak tahu keluarga pasiennya ya. Jadi itu karena dokternya lupa nanya kemarin makan obat. Jadi kalau mau operasi hati-hati kalau minum aspilet ya, yang dosis rendah itu mengencerkan darah. Jadi jangan harusnya ditunggu, jangan operasi nanti darahnya nggak bisa berhenti begitu. Kemudian yang berikut adalah penemuan kokain ya dari tanaman Erythrocylon coca ya. Kemudian penemuan morfin dari tanaman Papaver somniferum ya. Ya, ini beberapa contoh tentang penemuan obat dengan screening random tadi. Kemudian yang berikut, nah ini beberapa nama produk alam ya dan aktivitas farmakologinya ya. Jadi kimia bahan alam ya. Jadi kimia bahan alam jadi natural product ya. Jadi di dalam tanaman itu banyak sekali ternyata molekul-molekul obat ya yang nanti bisa dijadikan senyawa penuntumnya. Jadi misalnya kayak nama produknya kafein, mikrotoksin, strychnine ya itu aktivitas farmakologinya adalah perangsang susunan secara pusat, kemudian analitik, kemudian ada yang fisostigmin, atopin, efedrin ya dan seterusnya itu ya. Jadi kalau kimia bahan alam sampai kapan kita nggak habis-habis ya kalau mau meneliti begitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang berikut adalah screening non random ya. Jadi kalau tadi acak ya sekarang sudah mulai ditata ya. Tidak acak lagi tapi dengan non random ya. Jadi screening non random ini lebih pendek jalurnya menuju ke penemuan obat dibanding random ya. Kalau random kan asal ya. Nah, kalau non random sudah digolong-golongkan begitu ya sehingga biayanya bisa terpotong begitu ya. Nah, senyawa-senyawa yang mempunyai kemiripan aktivitas dengan senyawa aktif pada random screening atau senyawa-senyawa yang mengandung gugus fungsional berbeda dengan senyawa penularan telah diuji secara selektif ya. Nah, pada akhir tahun 70-an itu screening random yang dilakukan di National Cancer Institute dimodifikasi ke screening non random ya karena ada penjutaan budget dan SDM. Dan screening tumor tunggal dirubah ke screening berbagai tumor ya sebagai realitas bahwa kanker tidak merupakan penyakit tunggal ya. Jadi kalau kita belajar kanker ya apa jalurnya banyak sekali ya. Saya termasuk drop outan kanker ya. Jadi saya dulu S3-nya ngambil topik kanker terus saya nggak kuat saya pindah ke analgetik ya. Ya karena
kankernya idenya apa promotor saya, dan saya tidak istilahnya tidak ikhlas gitu menerimanya. Saya punya cita-cita S3 saya itu ide saya, bukan idenya promotor, sehingga saya 4 tahun saya terkatung-katung melaksanakan ide promotor, kemudian saya berhasil pindah judul, pindah promotor ya. Alhamdulillah S3 saya ide saya sendiri begitu. Tapi itu penuh resiko ya. Jadi kalau sekolah itu bisa dua pilihan ya. Bisa melaksanakan ide promotor itu lebih aman ya, karena pasti dibantu ya. Atau melaksanakan ide sendiri. Nah, itu siap-siap berjuang ya. Karena tidak berjuangnya sendiri begitu. Kemudian studi kajian metabolisme obat. Nah, jadi aktivitas biologi itu bisa bentuk prodrugnya atau metabolitmenya ya, metabolitnya ya. Jadi misalnya kayak tamoxifen itu prodrug, yang aktif adalah metabolitmenya yaitu hidroksitamoxifen ya. Kembali ke tadi metabolisme, bahwa di tamoxifen itu di posisi para akan terhidroksilasi, sehingga yang aktif adalah metabolitmenya yaitu hidroksitamoxifen ya. Ada mahasiswa semester 1 atau 2 ya, itu kebingungan ya, Pak, saya nyari interaksi tamoxifen dengan reseptor kok tidak ada. Ya tidak ada ya, jadi sampai kiamat nggak ada saya bilang gitu, karena yang berinteraksi adalah metabolitmenya yaitu hidroksitamoxifen begitu ya. Nah, seperti banyak juga di mungkin masih ada ya yang di dongeng-dongeng itu hesperidin dengan hesperitin ya. Hesperidin itu mengandung gula, nanti kalau termetabolisme jadinya hesperitin. Nah, yang berinteraksi dengan reseptor itu hesperitin. Jadi kalau didongengkan logikanya harusnya hesperitin bukan hesperidin ya. Nah, saya pernah mencoba, saya dongengkan hesperidin lebih bagus skornya dibanding hesperitin. Tetapi setelah diteliti in vivo ya, kalau nggak salah Bu Rina dari USB itu ya, meneliti secara in vivo hesperidin dengan hesperitin ya. Oh, ternyata apa? Ternyata sama. Ya sama. Kenapa? Karena hesperidinnya itu yang mengandung gula tadi putus ya. Sehingga yang berinteraksi mau dimakan hesperidin atau hesperitin, itu yang berinteraksi dengan reseptor tetap hesperitin. Nah, sehingga efeknya secara in vivo sama. Jadi kalau mendongengkan kita juga harus hati-hati ya. Karena yang kita dongengkan itu semestinya atau seharusnya itu yang berinteraksi dengan reseptor ya. Ya, jadi itu harus diperhatikan ya. Kemudian contoh yang lain itu solindak ya. Solindak itu suatu prodrug juga ya, tidak mempunyai aktivitas biologi. Metabolismenya itu sebagai anti-inflamasi ya. Ini strukturnya gitu. Nah, kemudian hubungannya dengan paracetamol. Paracetamol itu mengalami metabolisme menjadi NAPKI ya. Jadi oleh sitokrom P452E1 ya. Nah, NAPKI seperti ini. Nah, NAPKI ini sangat terkenal ya. Saya pernah bilang sama mahasiswa, kalau mahasiswa farmasi nggak kenal NAPKI, lebih baik pindah dari Fakultas Farmasi ya. Karena ini sangat terkenal ya. Jadi paracetamol itu metabolisnya NAPKI ya. Dan seperti kita ketahui, paracetamol itu primadonanya industri farmasi di seluruh dunia ya. Jadi hasil terbanyak saya dengar itu dari produksi paracetamol ya. Nah, ini saya mau bercita-cita yang nggak wajar ya. Bercita apa? Mau menggeser pasar paracetamol. Nah, ini banyak yang membuli sebenarnya ya. Pak Hari kok aneh-aneh ya, mau menggeser pasar paracetamol ya. Nah, jadi dimulai dari mimpi ya, mudah-mudahan mimpinya bisa jadi kenyataan begitu. Nah, jadi pengalaman riset yang pernah saya lakukan dengan tadi kajian metabolisme paracetamol tadi ya. Jadi NAPKI ini. Kemudian slide berikut. Nah, jadi di sini kalau NAPKI ini bertemu dengan enzim ya, glutathione esteraserase ya, maka akan
di metabolisme ya, di metabolisme nanti keluar lewat urin ya, seperti ini ya. Jadi jadi terhubung oleh S-glutationnya ya akan diekresi melalui urin. Nah, kalau kita makan paracetamol bersama obat lain yang juga memerlukan enzim, nah bisa-bisa nanti paracetamolnya atau napkinnya nggak kebagian enzim. Akibatnya apa? Akibatnya berinteraksi dengan sel hepar ya. Nah, seperti ini sehingga hepatotoksik. Jadi hepatotoksik paracetamol itu bukan hanya disebabkan oleh pemakaian yang dosis besar atau pemakaian jangka lama, tetapi juga bisa disebabkan oleh makan obat yang sama-sama memerlukan enzim glutathione transferase sehingga bersaing tidak kebagian maka akan menjadi hepatotoksik juga begitu. Nah ini dari hitung-hitungan ya dengan kimia komputasi dengan Hipercap itu bisa dihitung ya. Jadi atom C tadi itu mempunyai kerapatan elektron berapa ya. Nah ini minus 0,158 dengan minus 0,107 berarti kan lebih negatif yang ini ya. Nah karena berarti yang berinteraksi dengan ini berdasarkan Humulumo ya, jadi berinteraksi dengan sel hepar adalah yang di posisi yang saya panah ini ya. Nah ini berinteraksi dengan sel hepar. Nah supaya kurang interaksinya ini harus saya naikkan kerapatan elektronnya. Nah dengan cara apa? Dengan cara mengganti gugus ini ya, CH3 saya ganti NH2 ya, begitu. Nah, sehingga kalau saya ganti ternyata belandang tadi ya, belandang ternyata seperti ini. Oh, ternyata bisa minus 0,107 ke 0,110 ya. Jadi kerapatan elektronnya itu lebih banyak yang HP 2009. Sehingga dari segi prediksi itu bisa diprediksi ini lebih aman terhadap sel hepar begitu. Nah kemudian dari hasil tadi kemudian saya punya ide. Nah, bagaimana kalau ini kita tambah 1 inti bensin? Oh ternyata di sini menjadi lebih negatif juga di sini ya. Jadi minus 0,131 dan itu terbukti ini juga tidak hepatotoksik ya dibandingkan paracetamol begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proton sulfur ya. Proton sulfur itu akan termetabolisme menjadi ini sulfanilamida ya. Sulfanilamida yang sebagai bakteriostatik ya. Jadi kalau penisilin itu bakterisid, kalau ini bakteriostatik ya. Jadi hanya mencegah replikasi daripada bakteri ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4 ya. Dan seterusnya begitu. Nah, tadi karena sulfanilamida itu adalah bisa menghalangi para aminobenzoic acid ya. Jadi kalau dilihat dari struktur kimianya jaraknya itu ada kemiripan ya. Ada kemiripan atau beda-beda tipis ya. Jadi ini 6,9 angstrom, di sini 6,7 ya. Di sini 2,4, di sini 2,3 ya, jarak OO sini ya. Nah, sehingga bakterinya terkecoh begitu ya, terkecoh. Nah, jadi ini tadi yang PABA tadi ya, jadi jalur PABA akan dirubah menjadi dihidroteroat ya, kemudian akan ke sini ya. Ujung-ujungnya nanti akan jadi tetrahydrofolic acid ya. Nah ini bisa diblok oleh obat yang namanya Bactrim ya, jadi trimetolvin dan sulfamethoxazole ya. Nah itu bisa diblok di sini ya. Kalau kita bicara tentang bakteri ada
dinding sel bakteri ya, peptidoglikan ya. Jadi sintesis peptidoglikan ada 3 tahap ya. Yang tahap ketiga adalah tentang pembentukan peptidoglikan ya. Salah satu bahan bakunya adalah D-alanil. Dan ini penisilin, cefalosporin bekerja pada tahap di sini ya. Begitu. Nah ini benarkah penisilin itu mirip dengan D-alanil? Ya ternyata ini sebelum ada komputasi ini sering dipakai untuk menjelaskan mekanisme kerja penisilin ya. Ada yang mengatakan seperti ini, digambar terus di overlapin. Oh mirip, terus berarti terkecoh gitu. Nah sebenarnya ya mungkin dulu susah menjelaskan, tapi sekarang ini nggak bisa lagi untuk menjelaskan. Kenapa? Karena ini pemaksaan ya, kita gambar seperti ini itu memaksa molekul ya. Jadi harusnya kalau yang ada hubungannya dengan energi itu kita gambar molekul terus kita optimasi geometri. Ternyata kalau setelah dioptimasi geometri itu menjadi apa, berbeda ya, berbeda. Di sini ada linknya enggak ya? Nah, di sini ada apa? Kita akan lihat. Nah, ini ya. Jadi secara apa? Kimia komputasi ternyata tadi nggak mirip ya, nggak mirip ya. Jadi pada saat kedua molekul dioptimasi geometri menggunakan apa? Software, ternyata nggak mirip ya. Jadi tadi itu secara komputasi tidak bisa untuk menjelaskan ya. Tapi dengan molekular domain bisa dijelaskan ya. Dengan apa? Dengan adanya enzim yang namanya DACA ya, DACA. Jadi enzim itu mengambil atau berinteraksi dengan penisilin itu energinya lebih stabil dibanding dengan D-alanil sehingga dia milih berinteraksi dengan derivat penisilin begitu. Nah kalau itu masuk akal. Kalau yang malah mirip tadi nggak mirip ya. Bagaimana mungkin merah dengan kuning kok mirip? Nggak mirip di sini ya. Selamat datang Pak Agus. Nah ini D-alanin teroptimasi geometri seperti ini ya. Nah kemudian ini penisilin ya, derivat penisilin ya. Tadi 2 dimensi kelihatan mirip ya, ini 3 dimensi nggak mirip sama sekali ya. Jadi kita tadi memaksakan menggambar molekul 2 dimensi terus dimirip-miripin ya. Itu nggak bisa ya. Jadi itu setelah ada komputasi penjelasan tadi dipatahkan ya. Tapi dengan molekular domain bisa kita jelaskan bahwa enzimnya lebih stabil kalau berinteraksi dengan derivat penisilin dibanding berinteraksi dengan D-alanil. Nah itu bisa dibuktikan dari skodokingnya ya, skodokingnya lebih stabil ya. Nah setelah dioptimasi juga tetap tidak mirip ya. Gitu. Oh iya, jadi nanti PowerPoint-nya akan saya bagikan ya lewat grup ya, lewat grup WA ya, WA ya. Nah ini beberapa penisilin ya, yang R-nya di R-nya masing-masing ya. Untuk penisilin R-nya seperti ini dan seterusnya. Nah, ini penisilin dalam suasana basah dan asam bisa terurai begitu ya, terurai. Nah, kemudian yang berikut tentang observasi klinik ya. Jadi selama uji preklinik atau uji klinik sering ditemukan suatu obat mempunyai lebih dari satu macam. Nah ini ya, lebih dari satu macam aktivitas biologik ya. Biasanya akan dikembangkan salah satu aktivitas biologik sebagai efek utama.
dan yang lainnya bila masih timbul sebagai efek samping ya. Seperti antihistamin, dimenhidrinat ya. Nah, jadi selain anti alergi juga anti mabuk kendaraan ya. Dan di dalam kurkumin kita sudah diajarin bahwa satu obat itu bisa banyak target ya. Jadi jangan heran kalau nanti seperti apa misalnya yang sedang apa di lonceng itu ya hidroksikloroquine misalnya kok bisa untuk virus ya, begitu. Jadi itu bukan hal yang aneh ya karena satu obat banyak bisa PPT-nya tidak terlihat. Oh, sebentar. Oh, macet lagi ya. Apa? Oh iya iya, jadi sinyalnya tidak bagus ya. Ya ya. Jadi ini memang kita tergantung sinyal ya, tergantung sinyal. Jadi saya apa? Pending dulu, saya bagikan dulu ya di sini. Eh, saya bagikan ini apa? PowerPoint-nya dulu ya. Ya, internetnya apa? Sering ada gangguan ya. Masih berputar-putar ya. Nah ini yang penemuan obat yang ini udah bisa di apa ini? Bisa dua lagi ini. Nah, ini udah yang satu ini sudah tinggal satu lagi ya. Jadi mungkin ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan lagi ya tadi. Oke, lanjut Pak Ari. Boleh, boleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karbutamid ya. Karbutamid itu antibakteri. Awalnya antibakteri sebagai efek utama. Nah, ternyata dia ada efek samping. Efek sampingnya antidiabetes. Nah, antidiabetik. Nah, ini nanti akan kita jadikan apa? Model ini ya. Menemukan obat semacam ini ya. Ini antidiabetik itu efek samping ya. Kemudian ini hanya mengganti ini ya dengan isoster ya. Mungkin waktu di Bengkulu juga berkali-kali ya tentang isoter ini NH2 diganti menjadi CH3. Ini sudah menjadi apa antidiabetik ya. Tadinya efek samping menjadi antidiabetik. Ya. Kemudian agar durasi lebih lama dikembangkan lagi menjadi klorbutamid. Jadi CH3 diganti isosternya Cl ya. Nah, CH3 ini bisa termetabolisme menjadi CH2OH, kemudian menjadi COOH. Kalau Cl enggak. Nah, sehingga klorbutamid ini durasinya lebih lama ya. Nah, nanti dalam apa penemuan obat local wisdom, kita nanti akan menggunakan isoster ini ya. Bagaimana paracetamol kita modifikasi dengan isosternya menjadi molekul yang lebih ramah terhadap hepar ya. Jadi nanti isoster akan kita gunakan sebagai salah satu langkah untuk penemuan obat dengan local wisdom tadi ya. Kemudian pendekatan rasional untuk penemuan molekul penuntun ya. Jadi senyawa pemandu itu ditemukan dari beberapa teknik screening, kemudian studi metabolisme, kemudian juga investigasi hewan atau binatang ya. Seperti hormon progesteron itu merupakan senyawa pemandu untuk kontrasepsi oral ya. Jadi memang kita penemuan obat itu dimulai dari senyawa pemandu ya. Itu tidak bisa kita ingkari ya bahwa Allah itu memberi contoh kita dari tanaman atau dari bahan alam begitu ya. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi manusia sebenarnya hanya meniru ya, bukan pencipta sebenarnya. Jadi peniru ya. Bahkan di tubuh kita ini kan ada superkomputer ya. Jadi sebelum kita belajar komputer, Allah sudah menciptakan komputer di tubuh kita ya. Jadi begitu. Nah, ini struktur dari progesteron dan yang kanan ini adalah norgestrel. Nah, kemudian hormon 17 beta estradiol merupakan senyawa pemandu ya untuk kontrasepsi oral 17 alfa etinil estradiol begitu ya. Nah, ini strukturnya 17 beta estradiol dan 17 alfa etinil estradiol. Kemudian serotonin itu mediator inflamasi ya, dijadikan senyawa penuntun untuk antiinflamasi sehingga ditemukan indometasin begitu. Nah, ini strukturnya ya, jadi serotonin ya indometasin ya. Nah, di sini NH2 itu isoter dengan OH. Nah, ini sudah pernah ya. Jadi isoter itu adalah iso sama itu sterik ya. Jadi jumlah elektron terluarnya itu sama ya. Jadi di sini NH2 dengan OH ya. Isoster di sini ya. Kemudian pendekatan rasional itu mengarahkan pada penemuan senyawa penuntun ya. Jadi efek toksisitas, efek samping, karakteristik transport metabolit itu tidak mungkin sama, perlu modifikasi hingga obat yang efektif ditemukan begitu. Nah, kemudian yang berikut ya, yang ini di buku panduannya itu belum masuk ya di Zimmerman tadi ya. Itu CADD ya, CADD itu ada SPDD, ada LVDD ya. Jadi kimia komputasi sebagai cara cepat penemuan obat atau melalui screening in silico ya. Jadi contohnya adalah penemuan lapatinib versus taxol ya.
Jadi Taksol itu obat anti kanker yang sebelum ada komputasi ditemukan itu butuh waktu sekitar 50 tahun ya. Bayangkan dengan lapatinib dengan komputasi yang hanya perlu antara 5 sampai 10 tahun begitu ya. Nah, ini ada apa cerita yang menarik ya. Di India ya, di India itu ada tanaman namanya neem tree ya. Neem tree atau bahasa latinnya asadirachta ya. Nah, di dalamnya diisolasi namanya asadirachtin ya, asadirachtin. Nah, itu tidak bisa dipatenkan ya. Bahan alam tidak dapat dipatenkan. Nah, ini dipublikasi sama peneliti dari India ya. Dipublikasi di jurnal internasional, kemudian industri farmasi Amerika nengok, kok ada molekul baru ini dari India ya, asadirachtin. Nah, kemudian dimodifikasi ya, dimodifikasi molekul oleh industri Amerika sebagai pasta gigi, sebagai bahan kontrasepsi, dan sebagai insektisida. Ada salah satu yang sangat terkenal namanya AZA ya, azadirachtin A. Itu bisa membunuh 130 spesies serangga. Nah, itu dipatenkan sama industri Amerika, kemudian diekspor ke seluruh dunia termasuk di India, masuk ke India. Nah, kemudian menurut info ini adalah dijual di seluruh dunia termasuk India dengan 495 juta US dollar Amerika per tahun ya. Nah, waktu ada ini konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati tahun 92 ya, konferensi tingkat tinggi itu India protes loh, kok mirip ya dengan molekul yang saya publikasi. Nah, industri Amerika ya memang dari situ ya. Tapi sudah saya modifikasi. Nah, terus India waktu itu katanya mau minta bagian lah, kan kami pionirnya. Nah, ternyata industri Amerika nggak mau. Molekulnya bukan itu milik Tuhan ya, asadiratin milik Tuhan. Ini sudah saya modifikasi jadi milik saya patenkan. Jadi nggak ada hubungannya. Ya, siapa suruh publikasi, kan nggak ada yang nyuruh ya. Jadi kita harus belajar dari situ ya. Jadi kalau kita hanya mengisolasi tanaman terus publikasi, itu yang kesenangan orang Amerika ya, atau negara-negara yang maju, nanti tinggal memodifikasi molekul ya. Tidak perlu jaga hutan di India, di Indonesia ya. Cukup memodifikasi molekul di lab atau di komputer begitu, kemudian disintesis, dipatenkan. Negara-negara yang mempunyai bahan alam banyak itu kalau tidak hati-hati ya bagi buah si malakama ya, tidak publikasi kok ya nggak enak, publikasi ada negara lain yang lebih senang lagi ya, itu perlu diperhatikan ya, sehingga kalau bisa jangan berhenti sampai isolasi ya, tapi dimodifikasi ya. Nah, itu yang ingin saya berusaha untuk istilahnya rearrangement ya. Jadi selama ini itu penemuan obat itu dipandang sesuatu yang sangat sangat susah ya, sangat susah. Kemudian pokoknya sebelum ada COVID ya, kalau saya bicara penemuan obat dengan dosen-dosen farmasi itu dibully saya. Itu halu ya. Nah, tapi setelah ada COVID, semua orang bicara penemuan obat. Jadi terima kasih dengan COVID ini ya, sehingga orang mulai terbuka atau biasa dengan istilah penemuan obat. Tadinya penemuan obat itu sesuatu yang kata-kata yang tidak enak ya, tidak enak. Bahkan saya cek Fakultas Farmasi di seluruh Indonesia itu ternyata visi misinya tidak ada yang menemukan obat ya. Jadi sudah benar kalau selama ini tidak ada penemuan obat di Indonesia, itu sudah benar. Karena di seluruh perguruan tinggi farmasi itu tidak ada visi misi untuk menemukan obat. Yang ada adalah mengelola. Nah, itu mungkin para pejabat farmasi harus introspeksi ya, bagaimana kita bisa menemukan obat kalau visi misinya tidak ada ya. Tapi untung ada COVID, nah, sehingga kita sekarang bergembira ya, bergembira rame-rame, banyak yang mengklaim menemukan obat ya. Nah, itu salah satu yang mengembirakan juga, Pak. Walaupun kalau tidak hati-hati nanti bisa ditangkap polisi ya. Kalau ngaku-ngaku menemukan obat begitu ya. Jadi, tapi paling tidak COVID ini membawa hikmah, yaitu orang jadi senang dengan istilah penemuan obat begitu ya.
Nah, kira-kira itu tentang penemuan obat. Sebelum saya lanjutkan tentang apa desain dan pengembangan, mungkin ada yang mau kita diskusikan. Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Loh, tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan desain dan pengembangan. Lanjut dulu. Desain dan pengembangan obat ya. Jadi molekulnya masih sama ya, 1,3 bis para hidroksivinylurea ya. Jadi oh bukan ini ya, ini jadi desain dan pengembangan obat ya. Jadi nah ini tadi masih sama ya. Jadi ini paracetamol, ini obat yang apa saya temukan tadi ya. Jadi walaupun sebenarnya saya hanya pengennya sampai sini ya. Jadi ini NH ini NHCO, kemudian ini NH2 putus di sini ya. Tapi ternyata belandang begitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di UGM ya itu ada pembelajaran berbasis riset ya. Jadi pembelajaran berbasis riset. Jadi kalau di UGM ini kalau misalnya seseorang mengajari naik sepeda gitu ya. Jadi cari literatur naik sepeda itu caranya gimana? Oh, pegang setang, kemudian misalnya kaki melangkah dan sebagainya itu. Nah, itu bisa semua orang akan bisa mengajar seperti itu. Tetapi pertanyaannya terus ditanya, Bapak bisa nggak naik sepeda? Nah, seperti itu ya. Jadi pembelajaran berbasis riset. Nah, karena saya mengajar penemuan obat, itu rasanya lucu kalau saya tidak menemukan obat gitu ya. Kalau seorang yang mengajari membuat rumah misalnya atau membuat gedung misalnya, cara membuat gedung begini-begini ini. Terus mahasiswa tanya, di Jogja gedung mana ya yang sudah Bapak rancang? Nah, begitu. Oh, tidak ada, ya kan, kan nggak enak gitu ya. Jadi seperti itu, awalnya seperti itu. Sehingga apa? Karena saya mengajar penemuan obat, masa saya nggak nemukan obat, ya nanti mahasiswa nggak percaya begitu ya. Jadi itu ceritanya seperti itu. Ini beberapa pustaka yang apa saya gunakan. Nah, jadi kita akan sejenak membahas tentang identifikasi sisi aktif obat, yaitu farmakofor ya. Jadi interaksi obat reseptor ini sangat spesifik ya. Farmakofor adalah bagian kecil senyawa penuntun atau obat yang terlibat interaksi dengan reseptor. Nah, contohnya asetilkolin ya. Jadi asetilkolin. Kita semua punya asetilkolin ya.
Jadi saya pernah nanya mahasiswa, Anda punya asetilkolin? Yang jawabnya lama sekali ya, terus bilang, saya tidak punya Pak. Astagfirullah ya. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita punya tapi tidak tahu kalau kita itu punya ya. Jadi setiap orang punya asetilkolin, yaitu suatu neurotransmitter ya di saraf parasimpatik ya. Jadi saraf parasimpatik itu neurotransmitternya adalah asetilkolin. Masalahnya ada orang yang punya asetilkolin normal, ada yang tidak begitu ya. Nah, ini penjelasan zaman dulu. Ya, zaman dulu seperti ini. Kenapa asetilkolin kok bisa mempunyai efek dua ya, efek muskarinik dan efek nikotinik. Nah, itu dulu di Korkovas itu dijelaskan seperti ini ya. Jadi ada reseptor nikotinik dan ada reseptor muskarinik. Nah, gugusnya beda-beda yang berinteraksi begitu ya. Jadi ikatan asetilkolin pada reseptor nikotinik adalah gugus hidrofob terikat dengan dua gugus metil ya. Jadi hidrofob ini terikat dua gugus metil di sini. Kemudian glutamat membentuk ikatan ionik. Nah, ini glutamat ya, membentuk ikatan ionik ya. Begitu. Dengan ion amonium ya, amonium yang di sini N. Dan histidin dengan karbonil ester ya. Jadi sini karbonil ester, ini histidin begitu ceritanya. Melalui ikatan hidrogen, metil dari gugus asetil berikatan dengan reseptor muskarinik ya. Di sini molekul muskarinik. Ini zaman dulu jelasnya seperti ini ya. Zaman sekarang sudah beda lagi jelasnya. Nah, ini juga masih zaman dulu ya. Jadi pemasukan gugus metil itu memperkuat efek nikotinik ya. Tetapi kalau pemasukan gugus metil di sebelah sini akan memperkuat efek muskarinik ya. Ini literaturnya Korkovas tahun 1988 ya. Nah, ternyata asetilkolin itu mempunyai beberapa konformasi ya, konformasi. Jadi di sini molekul itu ada gerakan ya. Jadi antar atom ini punya gerakan ya, punya gerakan. Ada gerakan pegas, ada gerakan puntir begitu ya. Nah, konformasi terpilih teoritis asetilkolin itu seperti ini ya. Ada jarak ON 3,3 dan ON 4,9 sampai 5,4. Nah, sehingga di sini akan dikenal dua bentuk, yaitu bentuk konformasi memanjang dan tertutup ya, disoid atau nikotinik ya. Nah, jadi molekulnya sama ya, tapi kalau ketemu reseptor muskarinik bentuknya seperti ini ya. Molekulnya sama. Yang satu kalau ketemu nikotinik bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi beda konformasi. Molekulnya sama, cuma beda posenya begitu ya. Nah, kalau kita kembali ke manusia, kita juga punya dua pose sebenarnya. Pose pertama adalah bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Pose kedua adalah beribadahlah seakan-akan Anda akan mati besok pagi kan begitu ya. Jadi konformasi manusia juga ada. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya. Jadi ini kita bisa membuktikan bahwa molekul itu benda hidup ya. Yang pernah kuliah sama saya beberapa waktu yang lalu itu saya membuktikan bahwa saya nyimpan molekul seperti ini, kemudian saya tinggal sehari, itu posenya udah berubah. Nah, itu sesuatu yang terbukti bahwa molekul itu ternyata benda hidup, bisa bergerak ya. Dan saya menjumpai itu baru saja pada saat saya memvalidasi anti-COVID ya, 6LU7 ya. Pada saat saya memvalidasi 6LU7, saya nyimpan molekul, itu besoknya bergerak ya. Nah, untungnya yang sudah stabil itu saya ikat ya, sehingga saya punya bukti validasinya begitu ya. Sebelumnya saya nggak pernah lihat molekul saya simpan kok bergerak.